Namaku Rara, usia 28 tahun. Dan aku hanyalah seorang pembantu. Seragamku sederhana, bajuku murah dan bau minyak goreng. Tapi hatiku, Tuhan tahu, masih menyimpan cinta yang belum pernah disentuh siapapun sejak aku ditinggal pergi oleh semua yang pernah kuanggap keluarga. Waktu pertama kali aku melangkahkan kaki ke rumah itu, rumah besar, dingin, dan beraroma parfum mahal, aku sadar dunia ini bukan milikku. Lantainya mengkilap seperti cermin, lampunya mewah seperti hotel bintang 5. Tapi anehnya, tak ada tawa, tak ada pelukan, tak ada kehidupan. Aku datang membawa satu tas butut, selembar ijazah SD, dan tubuh yang lelah setelah kabur dari rumah kakakku di Bogor, karena suaminya mulai menyentuhku saat kakakku pergi belanja ke pasar. Aku diam, lama. Tapi tubuh ini tak bisa terus bungkam. Aku harus pergi. Jakarta bukan tempat ramah bagi perempuan tak berpendidikan. Aku tidur di halte, makan dari sisa warteg, sampai akhirnya bertemu Ibu Sarti, agen penyalur pembantu. Dialah yang membawaku ke rumah itu, ke rumah Tuan Arman, seorang duda kaya yang hidup berdua saja dengan anak lelakinya yang pendiam, Reno. Kerjamu hanya di dalam, bangun jam 5, tidur jam 9. Jangan dekat-dekat dengan majikan, jangan terlalu banyak tanya. Jaga mulut, jaga sikap. Kalau kau melanggar, aku tidak bisa bantu lagi, kata Bu Sarti tegas. Aku hanya mengangguk. Di titik ini, aku tak butuh nyaman. Aku hanya butuh hidup. Hari pertama aku masuk, aku langsung tahu aku tidak diterima. Bukan oleh majikanku, tapi oleh para pekerja yang lebih lama. Bu Mirna, kepala ART yang sudah kerja di sana, hampir 15 tahun, menyambutku dengan tatapan seperti melihat kain pel kotor. Namamu siapa? Rara, Bu. Rara. Mukamu kampung banget ya. Ya udah, kamar kamu di belakang dapur. Jangan sentuh barang-barang di meja makan. Itu bukan untuk kita. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menantang. Tidak ingin bersaing. Hanya ingin bertahan. Hari-hari awal berlalu seperti kabut. Arman, majikanku, hampir tak pernah bicara. Wajahnya kaku seperti tembok, seolah beban dunia ada di pundaknya. Tapi ada satu hal yang membuatku tak bisa tidur malam-malam. Mata anaknya, Reno. Anak itu selalu diam, selalu memeluk boneka rusak yang katanya peninggalan mendiang ibunya. Dia tak pernah bicara padaku, hanya melihat. Tapi entah kenapa, tatapannya seperti meminta sesuatu, seperti haus kasih sayang. Malam itu aku lembur, mengepel lantai ruang tamu karena Bu Mirna sengaja menyuruhku ulang pekerjaanku 3 kali. Saat aku selesai dan duduk sebentar, aku mendengar suara tangis kecil dari kamar anak. Aku intip, dan kulihat Reno menggigil di pojok tempat tidurnya. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi hati ini seperti ditarik. Perlahan aku masuk, duduk di ujung ranjang. Reno, bisikku. Dia tak menjawab, hanya menangis lebih pelan. Aku mulai bersenandung. Lagu lama yang biasa dinyanyikan ibuku dulu waktu aku masih kecil. Lagu Nina, Bobo. Suaraku tidak merdu, tapi entah kenapa, tangis itu berhenti. Reno mendekat, memeluk lututku, lalu tertidur di sana. Malam itu, aku menangis dalam diam. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berguna. Paginya, Bu Mirna langsung memanggilku ke dapur. Kamu ngapain masuk kamar anak majikan semalam? Dia nangis, Bu. Saya cuman... Gak ada cuma. Kamu pembantu. Bukan perawat? Mau jadi yang kesayangan ya? Mau naik derajat? Aku terdiam. Tak bisa menjawab. Tapi sejak malam itu, Reno mulai sering mendatangiku. Kadang hanya duduk di dapur saat aku memasak. Kadang menarik-narik lengan bajuku minta ikut menyapu. Suatu hari dia bahkan memelukku dari belakang dan berkata pelan, Bu Rara, boleh nggak aku panggil ibu? Aku membeku. Dadaku sesak. Aku tahu anak itu merindukan ibunya. Dan aku bukan siapa-siapa. Tapi bagaimana bisa aku menolak ketika seorang anak yang kesepian menawarkan hatinya padaku?
Majikanku, Tuan. Arman tidak pernah bicara lebih dari 3 kalimat padaku. Tehnya mana? Atau jangan lupa bersihkan kamar Reno. Tapi sejak Reno dekat denganku, dia mulai memperhatikan. Bukan memuji, tapi diam-diam memperhatikan. Suatu pagi, aku melihatnya berdiri di ambang pintu dapur, menatap saat aku membantu Reno memakai sepatu. Dia tak bicara, hanya memandangi kami lama, lalu pergi ke kantor tanpa sepatah kata. Tapi matanya bukan lagi mata orang asing. Aku tahu siapa aku. Aku pembantu. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak sekolah tinggi, tidak punya keluarga, tidak punya masa depan. Tapi sejak Reno memanggilku ibu, aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang seperti aku punya tempat di dunia seperti ini? Tapi dunia ini kejam pada perempuan miskin. Di meja makan, aku tetap tak boleh duduk. Di ruang tamu, aku tetap harus mundur saat majikan datang. Dan Bu Mirna makin sering membisikkan racun kepada siapapun yang mau dengar. Rara itu pintar memikat. Dulu juga pernah dekat sama majikan lama sebelum diusir. Hati-hati. Malam itu, saat hujan turun deras dan listrik padam, Reno menggigil ketakutan. Arman tidak ada di rumah, katanya lembur. Aku peluk anak itu di pojok dapur, berdua di bawah cahaya lilin. Saat pintu depan akhirnya terbuka, dan Tuan Arman masuk dalam basah kuyup, matanya langsung jatuh ke kami berdua. Dia berdiri lama, menatap, lalu berkata, pelan, "Terima kasih Rara." Dan itulah pertama kalinya aku mendengar namaku keluar dari bibirnya. Bibir seorang pria yang selama ini hanya memandangku sebagai bayangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, aku merasa seperti manusia. Malam itu, hujan deras, listrik padam, dan hanya ada cahaya lilin yang menari-nari di dinding dapur tua. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana pelukan Reno menghangatkan tubuhku, yang dingin karena air rembesan dari genteng bocor. Tapi yang lebih membekas dari itu semua adalah suara majikanku, Arman, yang memanggil namaku. "Terima kasih, Rara." Bukan dengan nada dingin seperti biasanya, tapi dengan suara pelan, lembut, dan manusiawi. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku merasa terlihat. Tapi sejak hari itu juga, hidupku tak pernah lagi tenang. Hubungan kami bertiga, aku, Reno, dan Arman, mulai berubah perlahan. Aku tak tahu sejak kapan, tapi Tuan Arman mulai lebih sering di rumah. Kalau dulu dia berangkat pagi dan pulang malam, kini dia lebih banyak rapat lewat laptop di ruang keluarga, sambil sesekali memperhatikan Reno yang bermain bersamaku di pojok ruang tamu. "Reno makannya lahap ya kalau sama kamu," katanya suatu sore, tanpa menatap langsung. Aku hanya mengangguk, bingung harus menjawab apa. Tapi kata-kata itu seperti angin yang membuka celah pintu hati. Sedikit demi sedikit, interaksi kami jadi lebih dari sekadar instruksi majikan pembantu. Ia mulai menanyakan apakah aku sudah makan. Pernah suatu hari aku sakit demam, dan ia sendiri yang mengetuk kamarku dan membawa segelas air hangat. "Minumlah. Kalau kamu tumbang, siapa yang jagain Reno?" Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku memalingkan wajah dan menahan air mata. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Dapur adalah tempat paling bising di rumah besar ini. Bukan karena alat-alat masaknya, tapi karena bisikan-bisikan para pekerja lama. "Lihat tuh si Rara, baru sebulan di sini, udah kayak nyonya muda." Katanya dulu kerja di rumah orang, tapi malah bikin rusak rumah tangga. Jangan-jangan dia pakai pelet, biar majikan naksir. Aku diam. Aku sudah biasa dipandang rendah. Tapi yang sulit kutahan adalah rasa sakit ketika Bu Mirna dengan sengaja menyuruhku menyikat lantai toilet sambil menyindir. "Yang jadi pembantu ya pembantu. Jangan lupa tempatmu, Rara. Jangan lupa siapa kamu." Aku masih menunduk. Tapi di balik diamku, hatiku mulai bertanya-tanya, apa salahku kalau akhirnya seseorang melihat aku lebih dari sekadar pembantu? Suatu malam, ketika Reno tidur lebih awal, aku duduk di meja dapur sendirian. Tuan Arman tiba-tiba muncul, membawa 2 gelas kopi.
Salah satunya ia letakkan di depanku. Minumlah. Kamu kelihatan lelah. Aku menatap gelas itu, lalu menatap matanya. Ada jeda, sunyi, tapi juga nyaman. Tuan, suaraku bergetar. Saya hanya pembantu. Tak seharusnya. Kamu bukan hanya. Kamu berarti untuk anak saya. Dan, jujur saja, akhir-akhir ini kamu juga jadi satu-satunya alasan rumah ini terasa hidup. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku ingin menjawab. Tapi aku takut. Takut berharap. Takut tenggelam dalam sesuatu yang bukan milikku. Aku hanya berdiri perlahan, membungkuk, lalu pergi ke kamarku, meninggalkan gelas kopi itu tanpa tersentuh. Esok, harinya saat keluarga besar Arman datang, ibunya, kakak perempuannya, dan 2 keponakan perempuan, semua berubah. Rumah penuh suara, tapi juga penuh tekanan. Ibu Arman menatapku dengan alis terangkat saat aku menyajikan teh. Kamu pembantu baru? Iya, Bu. Jangan terlalu dekat sama Reno. Anak itu mudah terbawa perasaan. Nanti malah bingung siapa ibunya. Ucapannya seperti sembilu. Tapi luka yang paling dalam datang saat Reno berlari ke arahku di ruang tamu, lalu berkata keras di depan semua orang. Ibu Rara, aku mau main masak-masakan, yuk. Hening. Semua kepala menoleh. Semua mata menusukku. Apa yang anak itu bilang? Tanya kakak perempuan Arman dengan nada menyindir. Dia memanggilmu, Ibu? Arman berdiri dari sofanya, tampak canggung, tapi tidak membela, tidak mengatakan apa-apa. Saat itu aku ingin lenyap, tapi aku hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Maaf, Bu, saya akan bicara pada Reno." Malamnya Reno menangis karena aku tak mau tidur di sampingnya. Aku duduk di luar kamarnya, menahan air mata. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu setiap sentuhan akan jadi bahan gunjingan. Setiap kasih sayang dariku bisa dianggap melampaui batas. Tapi bagaimana bisa aku mencabut perasaan ini dari hatiku? Apakah salah jika aku mulai menyayangi anak majikanku? Apakah salah jika hatiku mulai bergetar tiap kali melihat pria itu memperhatikanku? Diam-diam aku hanya ingin mengabdi, tapi hati ini tak lagi netral. Beberapa hari kemudian, Bu Mirna memasuki kamarku dengan senyum licik. Bagus ya akting kamu. Tapi hati-hati, Ra. Aku sudah bilang ke ibu majikan soal kamu dan Tuan Arman. Dan kamu tahu apa? Mereka akan mencarikan pengganti. Kamu bulan depan. Aku tercekat. Aku cuma mau lihat siapa yang duluan jatuh. Kamu atau harga dirimu. Dan itulah malam pertama aku menangis sampai tubuhku kejang. Karena aku sadar, aku bukan hanya sedang mencintai seseorang yang tak bisa kugapai, tapi juga sedang bermain di medan perang yang tak pernah kupilih. Cinta itu seperti tamu tak diundang. Ia datang tanpa aba-aba, menetap tanpa permisi, dan kadang ia membawa badai yang menggulung seluruh hidup kita. Aku tak pernah ingin jatuh hati pada Tuan Arman. Sungguh, tidak pernah. Tapi hari-hari bersamanya, melihat caranya memeluk Reno yang manja, caranya mencuri pandang ke arahku ketika aku sibuk menyapu, itu semua perlahan menggerogoti benteng yang selama ini kujaga. Aku adalah pembantu. Dia majikanku. Dunia kami tak pernah sejajar. Tapi kenapa rasanya hati ini justru berani melangkah? Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu. Namun baru saja selesai menyiapkan sarapan, aku melihat Tuan Arman duduk di meja makan lebih awal dari biasanya. Aku suka nasi goreng buatanmu, katanya pelan. Aku kaget. Biasanya dia makan sambil sibuk main ponsel atau mengangkat telepon kerja. Tapi hari itu dia diam. Menatapku lama, seperti ingin bicara lebih banyak. Namun sebelum aku sempat menanggapi, Reno berlari masuk. Ibu Rara, aku mimpi buruk semalam. Anak itu langsung memelukku di depan ayahnya. Aku membeku. Arman hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan sarapannya. Tapi entah mengapa, senyum itu menyiratkan restu atau mungkin harapan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih rumit. Aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku jatuh hati, jatuh dalam.
Dan Arman pun mulai menunjukkan hal yang sama. Ia lebih sering bicara padaku, mulai dari hal kecil seperti resep masakan, sampai soal masa lalunya yang tak pernah ia bagi ke siapa-siapa. Ia bercerita bahwa mendiang istrinya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Ia bilang, sejak itu ia tak pernah bisa tertawa lepas, sampai melihat aku bermain bersama Reno. Aku melihat sosok keibuan di mata Mura. Katanya saat kami berdua duduk di teras suatu malam. Aku tak mampu menjawab, tapi aku juga tak pergi. Karena diam-diam, aku ingin ia terus bicara. Tapi ternyata, diamku hari itu membawa badai besar. Seminggu kemudian, rumah itu berubah. Tak ada lagi tawa Reno. Tak ada lagi percakapan hangat. Semua terasa tegang. Sampai suatu malam, aku dipanggil ke ruang tamu. Di sana sudah duduk Ibu Arman, Bu Mirna, dan Arman sendiri. Di atas meja, ada amplop putih berisi foto-foto. Foto-foto aku, dan Arman berbicara di teras, aku yang disandari Reno, bahkan ada satu foto ketika Arman mengelus rambutku di dapur, saat aku menangis diam-diam karena dituduh menyusup ke keluarga mereka. Aku menggigil. Aku tahu sejak awal kamu bukan pembantu biasa, ujar Ibu Arman tajam, perempuan licik yang pura-pura polos demi menggait anak saya. Bukan begitu, Bu. Saya hanya bekerja dengan hati, jawabku gemetar. Dengan hati, atau dengan niat mengikat lelaki kaya lewat anaknya yang kesepian. Kalimat itu menyayatku, tapi yang lebih menyakitkan adalah diamnya Arman. Ia tidak membela, tidak menjelaskan, tidak menolak, hanya diam dan menunduk. Air mataku jatuh di lantai ruang tamu yang dingin. Mulai besok, kamu tak perlu bekerja di sini. Lagi, Ibu Arman melanjutkan. Kami akan mengatur semua gajimu. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk drama murah yang kamu ciptakan. Malam itu, aku kemas barang-barangku dalam sunyi. Reno mengetuk pintu kamarku berkali-kali, menangis dan merengek. Ibu Rara nggak boleh pergi. Ibu Rara di sini aja. Tapi aku tak bisa. Aku harus pergi, demi harga diriku, demi menahan hati agar tidak semakin terluka. Sebelum aku melangkah keluar, Reno memelukku erat dan berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lumpuh. Ayah bilang kamu bukan ibu kandungku, tapi aku tetap mau kamu jadi ibu. Aku menangis. Aku memeluknya erat-erat. Dan untuk pertama kalinya, aku berani mencium keningnya, meski dengan hati yang hancur. Aku melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Karena kalau aku menoleh, mungkin aku tak akan sanggup pergi. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku kembali ke rumah kontrakan lama. Mulai bekerja sebagai buruh cuci dan pengupas bawang di pasar. Hidup kembali keras, tapi aku tenang. Setidaknya aku masih punya harga diri. Suatu malam, seseorang mengetuk pintu. Ketika ku buka, aku tertegun. Arman berdiri di sana, dengan wajah lelah dan mata bengkak. Aku salah, Ra. Aku pengecut. Aku takut melawan ibuku. Takut kehilangan semua yang kupunya. Tapi setelah kamu pergi, baru aku sadar. Aku kehilangan yang paling berharga. Aku tak menjawab. Hanya berdiri, kaku, gemetar. Reno menangis setiap malam. Dia nggak mau makan. Dia nulis surat buat kamu setiap hari. Lalu ia mengeluarkan satu kotak, penuh dengan kertas-kertas kecil, berisi coretan tangan Reno. Untuk Ibu Rara, aku kangen, aku sayang, aku tak sanggup menahan air mata. Tolong, pulanglah. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari kami. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada mencintai dengan tulus. Tapi dipertanyakan niatnya. Tak ada luka yang lebih dalam dari pengorbanan yang dibalas dengan kecurigaan. Namun tak ada pula kebahagiaan yang lebih murni. Saat orang yang dulu tak membelamu datang kembali dengan penyesalan di matanya. Namaku Rara. Aku pembantu, tapi hari itu aku dilamar. Tanpa gaun putih, tanpa pesta, tanpa restu, tapi penuh dengan cinta. Arman datang padaku seperti pria yang kehilangan segalanya, padahal dari luar
Ia masih lelaki kaya, gagah, dan terpandang. Tapi saat berdiri di depan rumah kontrakanku yang sempit, ia tampak seperti lelaki biasa. Rapuh, kehilangan arah. Ra, aku nggak datang buat menyuruhmu kembali bekerja, katanya pelan. Aku datang buat minta kamu jadi istriku. Aku membeku, bukan karena tak percaya, tapi karena aku tahu jalan ke sana tak akan semudah itu. Kenapa sekarang, Tuan? Tanyaku pelan. Ia tertunduk. Karena baru sekarang aku sadar, kamu bukan pembantu. Kamu penyelamat hidupku. Kamu ibu untuk anakku. Kamu rumah untuk hatiku. Air mataku tumpah, tapi aku tak langsung menjawab. Karena aku tahu, di luar sana, masih ada seseorang yang belum menerima keberadaanku. Beberapa hari kemudian, Arman kembali mendatangiku. Kali ini, ia membawa serta Reno yang langsung memelukku erat, seolah takut aku menghilang lagi. Dan malam itu, aku menerima lamaran Arman, tanpa pesta, tanpa dekorasi. Hanya aku, dia, dan Reno yang tertawa, lepas di ruang tamu kontrakan mungilku. Tapi kegembiraan kami tak bertahan lama. Keesokan harinya, aku diajak kembali ke rumah besar itu, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai calon istri pemilik rumah. Namun begitu Ibu Arman melihatku, raut wajahnya langsung berubah kaku. Kamu benar-benar keterlaluan, Arman, katanya dengan nada kecewa. Masa depanmu ada di tangan orang seperti dia? Ibu, aku sudah dewasa. Aku yang tahu siapa yang pantas menemaniku, bukan siapa yang tampak cocok di foto keluarga, jawab Arman tenang. Bu Mirna mendelik ke arahku. Kamu sudah puas, Rah? Mau apa lagi? Hartanya? Namanya? Sekarang kamu resmi jadi pengganti anak kami yang sudah meninggal? Aku terdiam. Tak pernah terpikir aku akan disandingkan dengan sosok almarhumah istri Arman. Aku tak ingin menggantikan siapapun, Bu. Aku hanya mencintai mereka, bukan mengincar apapun. Jawabanku itu mungkin terdengar sederhana. Tapi dari sorot mata, Ibu Arman, aku tahu, perang ini belum selesai. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Bukan di gedung mewah atau hotel berbintang. Hanya di kantor KUA, dengan pakaian sederhana dan cincin yang tak mewah, tapi hangat di hati. Tidak ada karangan, bunga, tidak ada pelaminan, tidak ada tawa para tamu. Tapi ada Reno yang bersorak, aku sekarang punya ibu betulan. Itu cukup. Setelah akad nikah selesai, kami pulang ke rumah yang sama, tapi dengan status berbeda. Malamnya, aku dan Arman duduk berdua di teras. Sunyi. Tenang. Aku tahu, kamu layak dapat lebih dari ini, Ra. Katanya pelan. Aku menatap matanya, lalu menjawab, aku hanya ingin dicintai tanpa rasa malu. Itu sudah cukup. Dan kami pun diam, menikmati malam, seolah dunia luar tak ada. Beberapa minggu setelah kami menikah, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tubuhku lelah, mual di pagi hari, dan sering pusing. Aku pikir hanya karena kelelahan atau cuaca. Tapi setelah memeriksakan diri ke dokter, aku diberi berita yang mengejutkan. Aku hamil. Seketika, dunia terasa terhenti. Aku, mantan pembantu, kini mengandung anak dari majikanku. Dan ironisnya, saat aku akhirnya diterima Reno sebagai ibu, aku justru mengandung adiknya. Arman terkejut, tapi langsung memelukku erat sambil berucap, ini bukan masalah, Ra. Ini berkah. Tapi belum sempat kami mencerna semuanya, kabar kehamilanku sudah sampai ke telinga Ibu Arman. Dan reaksi beliau sungguh di luar dugaan. Ibu tahu kamu sedang hamil, kata Bu Mirna dingin suatu malam. Aku diam, tangan di perutku gemetar. Ibu akan minta pengacara keluarga mengatur warisan, tapi anakmu tidak akan mendapatkan bagian dari Arman. Aku terkejut. Tapi Bu, karena bagi kami, yang sah hanya anak dari darah yang sepadan. Kamu? Dari mana kamu berasal, Rara? Dari kolong rumah kontrakan? Aku tak bisa menahan tangis. Arman langsung berdiri dan membela. Cukup, Bu, anak kami
tetap darah daging saya, tak peduli siapa ibunya. Dan istri saya adalah orang paling mulia yang pernah hadir dalam hidup saya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman melawan ibunya secara terbuka. Tapi pertarungan ini masih panjang. Karena ternyata, Bu Mirna punya rencana yang lebih busuk dari yang aku bayangkan. Cinta bisa membuat kita bertahan di tengah badai. Tapi terkadang, cinta juga mengharuskan kita melepaskan kenyamanan demi mempertahankan harga diri. Aku adalah Rara, istri dari seorang lelaki kaya. Tapi di matanya, aku bukan siapa-siapa. Di hatinya, aku duri. Di rumah mewah itu, aku tamu yang tak pernah diundang. Sampai akhirnya, aku harus memilih diam atau pergi, sambil tetap membawa cinta yang utuh. Seminggu setelah kabar kehamilanku sampai ke telinga Bu Mirna, rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Semua pembantu yang dulu bersamaku, kini menjauh. Tak berani menyapaku. Reno pun semakin bingung. Bu, Rara, kenapa semua orang diam sekarang? Aku hanya bisa mengelus kepalanya. Tapi malam itu, puncaknya. Bu Mirna memanggil Arman dan aku ke ruang tamu. Matanya tajam. Di tangannya, selembar kertas. Surat kepemilikan rumah. Kalian boleh menikah sesuka hati, katanya sinis. Tapi rumah ini milik keluarga besar. Aku tidak sudi seorang pembantu melahirkan cucu di bawah atap warisan suamiku. Arman terdiam, dan aku berdiri pelan sambil menunduk. Baik, Bu, ucapku dengan suara parau. Kalau rumah ini bukan untukku, maka aku akan pergi. Tapi jangan minta aku pergi dari hatinya. Arman menatapku dengan mata berkaca. Dan malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Bukan karena kalah, tapi karena aku tahu harga diri perempuan tak diukur dari seberapa besar rumahnya, tapi seberapa besar ia sanggup bertahan dengan kepala tegak. Aku kembali ke rumah kontrakan kecil yang dulu kutinggali. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Arman menyusulku, membawa serta Reno yang menangis karena tak ingin berpisah dariku. Kita mulai dari nol, Ra. Tapi kita mulai dengan cinta, katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah. Benar-benar rumah. Bukan soal temboknya, tapi tentang siapa yang tinggal di dalamnya. Kehamilanku tak mudah, tubuhku lemah. Kadang aku harus bolak-balik puskesmas sendirian, karena Arman sibuk bekerja serabutan setelah memutuskan keluar dari perusahaan keluarga. Bu Mirna memutus semua bantuan, bahkan menahan akses tabungan Arman. Tapi anehnya, aku merasa lebih damai, karena untuk pertama kalinya, aku dan Arman benar-benar hidup di atas kaki kami sendiri. Reno pun tumbuh jadi anak yang makin pengertian. Setiap malam, dia akan menyandarkan kepalanya ke perutku dan berkata, "Ayo cepat lahir, adik, biar aku bisa jagain kamu." Dan tiap kali itu pula, aku meneteskan air mata syukur. Suatu pagi, seorang pria tua datang ke rumah kontrakan kami. Ia membawa surat wasiat dari Pak Darmawan, ayah mertua Arman yang sudah lama meninggal. Ternyata, jauh sebelum pernikahan kami, Pak Darmawan pernah bertemu denganku saat aku merawatnya waktu masih sakit dulu. Ia tahu aku bukan perempuan sembarangan. Dan dalam surat itu, ia menuliskan bahwa sepertiga hartanya akan diwariskan pada cucu laki-laki Arman, tanpa syarat siapa, ibunya. Karena kasih sayang tak mengenal kasta, tulisnya. Aku menggigil membaca surat itu. Saat Arman menyerahkan salinan surat itu ke ibunya, aku tak tahu bagaimana reaksinya. Tapi malam itu, teleponku berdering. Dari nomor yang tak asing. "Ibu salah menilaimu, Rara." Suara di seberang terdengar lirih. "Kalau kau izinkan, bolehkah ibu datang menjenguk cucuku saat lahir nanti?" Aku tak menjawab lama. Air mataku turun lebih dulu dari kata-kataku. Hari itu akhirnya tiba. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki mungil, sehat dan tampan. Wajahnya mirip Arman, tapi matanya seperti menatap penuh harapan, seperti mataku dulu. Arman menangis saat mengazani di telinganya. Reno terus memelukku, memanggilku, "Ibu hebat." Dan tak lama kemudian, pintu rumah sakit terbuka.
Bu Mirna datang, dengan wajah tua yang lelah, tak membawa bunga. Hanya membawa sebotol minyak telon dan air mata penyesalan. "Bolehkah ibu menggendong cucu ibu?" tanyanya pelan. Aku menatap Arman. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, kami semua duduk dalam satu ruangan, dalam damai. 3 tahun telah berlalu, kami pindah ke rumah sederhana yang dibeli Arman dari hasil kerja kerasnya sendiri. Reno tumbuh jadi kakak yang penyayang. Adiknya kini mulai berlari-lari kecil di ruang tamu. Dan aku masih Rara. Dulu pembantu, kini istri, ibu, dan perempuan yang tetap memilih untuk mencintai, walau dihina, disingkirkan, dan diuji. Karena cinta bukan soal status, tapi soal keberanian untuk bertahan, untuk percaya, dan untuk memaafkan. Sahabat cerita, dari kisah Rara, kita belajar bahwa cinta sejati tak mengenal status, tak tunduk pada kekuasaan, dan tak bisa dibatasi oleh dinding rumah mewah. Seorang pembantu bisa jadi ibu terbaik, seorang anak bisa mengenali kasih dari hati, bukan dari nama belakang. Terkadang, yang paling sederhana justru yang paling tulus. Dan dalam kehidupan yang keras, ketulusan itulah yang jadi penentu siapa yang benar-benar pantas dicintai. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena mereka berasal dari bawah. Karena hati yang bersih dan tulus jauh lebih berharga dari nama besar atau harta yang melimpah. Karena sesungguhnya, cinta sejati seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Temani Aku Bercerita untuk kisah-kisah nyata, penuh haru dan pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.